Oke, sudah kumpul ya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah Pak sehat. Oke. Jadi, mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang ada aktivitas lain. Silakan untuk bergabung apabila setelah ada kesempatan seperti itu ya. Oke. Ada Mas Rian, ada Mas Rizky, ada Mas Yayan, Tarifudin Abbas, Robin, dan teman-teman lainnya ya. Oke, mohon izin teman-teman, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, terlihat slide-nya saya? Terlihat, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang rindu dan kangen begitu dengan kampusnya, ini saya tampilkan kampus kita, Universitas Pamulang, ya. Kan kita sekarang online seperti itu. Nah, mungkin teman-teman, oh di mana sih, seperti apa kampusnya pada saat ini? Lama tak ke kampus, lah inilah wajah kampus kita Offline-nya yang kapan ya Pak? Kita ada di Victor. bulan depan ya Pak rencananya? Offline-nya nanti sudah ada jadwal, nanti kita infokan kembali. Ya, saya belum melihat lagi, saya tunggu info dari Pak Kaprodi. Di grup ketua kelas sudah diinfo ya? Di ketua kelas sih kemarin udah info buat offline, tapi kata dekan katanya nunggu konfirmasi lagi dari lihat kondisi lagi gitu Pak. Yang terakhir saya dapat info. Oke. Nanti diinfokan kembali mungkin ya. Mungkin kelas-kelas tertentu saja nanti yang bisa offline. Nah, kebetulan kelas ini mungkin karena mahasiswanya sedikit gitu, mungkin masuk kriteria begitu ya. Seperti itu. Iya Pak, kemarin waktu negosiasi sama Kaprodi sih gitu sama Pak Aryawan, katanya mau diusahain untuk yang kelas reguler C Kamis ini akan diusahain untuk full offline gitu Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Ini slide kedua. Nah, pertama mungkin teman-teman datang seperti ini dan sekarang sudah seperti ini. Jadi tamannya di sini ada penambahan taman, ya, luar biasa. Mungkin teman-teman yang lewat Victor begitu, silakan saja mengunjungi kampusnya begitu ya. Oke. Oke. Saya dasar komputer dan pemrograman. Sip. Nah, saya mohon izin untuk membacakan ketentuan dan kesepakatan kita ya, yang sebenarnya seperti ini. Padanan mahasiswa itu dalam kuliah itu minimal 75% dari total tatap muka itu 14 pertemuan. Karena ini 2 SKS, tatap mukanya 14 pertemuan. Dan sebenarnya toleransi keterlambatan itu merupakan tugas kuliah itu minimal 2 hari dari batas waktu yang telah ditentukan seperti itu. Misalnya teman-teman saya kasih batas misalnya hari Sabtu, ya oke, saya kasih toleransi 2 hari seperti itu. Tapi mungkin mungkin ada dosen-dosen tertentu yang mungkin on time, tepat waktu, silakan saja seperti itu ya. Kemudian setiap mahasiswa itu wajib mengikuti UAS dan UTS. Nah, Pak, bagaimana tidak mengikuti UAS dan UTS? Nah, mohon maaf, bukannya tidak sayang, bukannya tidak cinta, begitu ya. Kami nyatakan tidak lulus, seperti itu ya. Oleh karena itu, sebisa mungkin teman-teman untuk mengikuti UAS dan UTS. Nah, kebetulan UAS dan UTS di dasar pemrograman ini saya gunakan live ya, atau mungkin rekaman lah ya, rekaman bagaimana menyelesaikan satu soal yang saya berikan seperti itu ya. Seperti tugas-tugas saya sarankan teman-teman untuk divideokan begitu, jadi dari awal sampai akhir begitu. Sebenarnya simpel saja sih, saya hanya ingin melihat teman-teman itu melakukan saja apa yang ada, yang kita pelajari seperti itu aja ya.
karena ini konsepnya kan masih konsep dasar. Jadi saya ingin teman-teman melakukan saja seperti itu. Ya. Nah, dalam perkuliahan atau tidak dalam perkuliahan atau sedang konsultasi begitu ya dengan dosen, itu mahasiswa dan dosen itu wajib berbicara dan berpakaian rapih gitu ya, sopan gitu ya, saling menghargai seperti itu. Ya. Jadi berbeda apabila teman-teman menghubungi teman sejawatnya begitu dan menghubungi dosen. Nah, saya sarankan teman-teman apabila menghubungi dosen, mohon sebutkan dulu nama, NIM atau kelas atau mata kuliah apa. Kan memang mahasiswa kita banyak seperti itu ya. Khawatirnya ya dosen tersebut tidak hafal ya terhadap mahasiswanya seperti itu ya. Kemudian dalam evaluasi tugas UTS dan UAS itu mahasiswa itu dilarang untuk mencontek hasil tugas mahasiswa lainnya begitu ya. Kemudian apabila mahasiswa dinyatakan menyontek ya, maka dianggap nol. Ya, mungkin ini offline itu bakal ketahuan nih. Kalau misalnya online, saya tidak jaminan juga ya. Tapi yang penting karena kita di video kan, ya, yang penting teman-teman itu doing saja, melakukan apa yang saya berikan, gitu ya. Nah, dalam perkuliahan Vicon ini mahasiswa wajib hadir, ya, minimal keterlambatan itu sebenarnya 15 menit setelah Vicon dimulai. Kemudian ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini setelah mengikuti mata kuliah dasar komputer dan pemrograman, itu teman-teman itu diharapkan mampu menjelaskan algoritma bahasa pemrograman dan bagian-bagian komputer yang ada. Gitu. Kemudian menerapkan sintak program dalam bahasa Python dan membuat database serta aplikasi sederhana yang baik dengan baik begitu. Nah, nanti bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa Python seperti itu ya. Kemudian deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi ya S1 Teknik Elektro ya, yang membahas tentang komputer dan pemrograman dasarnya. Kemudian pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah konsep dasarnya. Gitu ya. Kemudian data type dalam bahasa pemrograman itu apa aja. Kemudian pengenalan bahasa Python dan algoritma pemrograman. Kemudian variabel dan data type, tipe data, kemudian operator dalam bahasa Python. Kemudian memilih kondisi. Nah, if else begitu ya. Kemudian pengulangan, for loop, kemudian while loop gitu ya. Kemudian fungsi dalam bahasa Python itu apa aja. Nah, fungsi-fungsi bilangan seperti itu ya. Kemudian ada string, ada list, kemudian ada tuple, kemudian ada dictionary, kemudian ada file dalam bahasa Python itu seperti apa, kemudian ada kelas-kelasnya dalam bahasa Python dan objek sebenarnya OOP begitu ya, tapi kita untuk sementara belum menginjak ke OOP. Kemudian modul dalam dan paket, kemudian eksepsi dan database. Mungkin database nanti yang kita gunakan adalah MySQL saja ya, mungkin yang umum digunakan oleh programmer lain seperti itu. Kemudian strategi perkuliahan. Nah, kuliah ini diberikan kepada mahasiswa S1 Teknik Elektro dengan jumlah tatap muka ya, pertemuan itu 14 pertemuan. Sebentar ada yang masuk. Kita kembali lagi. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan secara daring. Tanya darling ya. Secara daring melalui web e-learning ya. Nah, teman-teman silakan akses e-learningnya gitu, dan juga dengan tatap maya, nah melalui aplikasi Gmeet yang kita lakukan saat ini. Nah, metode pembelajarannya yang kita gunakan itu problem solving, kemudian learning by doing ya, tadi kita lakukan berarti apa yang kita pelajari langsung kita lakukan seperti itu. Makanya saya menyarankan untuk teman-teman siapkan laptopnya seperti itu. Dan apabila tidak mempunyai laptop, ya silakan menggunakan handphone. Kemudian atau kombinasi metode lainnya, yaitu melalui tanya jawab, gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa ini wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan tadi, ya. Seperti itu. Silakan dikalikan saja 75% dikali 14. Oke, kemudian tugas. Nah, tugas perkuliahan ini diberikan pada saat perkuliahan berlangsung atau melalui e-learning tadi ya, dan juga mungkin setelah perkuliahan. Tapi rata-rata sih
nanti kita memberikannya pada tugas di e-learning-nya. Dan ada setelah perkuliahan itu selesai pada setiap pertemuannya. Ya. Nah, keterlambatan pengumpulan tugas dan kelengkapan tugas setiap pertemuannya itu akan mempengaruhi akhir perkuliahan. Jadi teman-teman apabila tugas-tugasnya tidak dikumpulkan, begitu sorry maaf ya, nanti akan mempengaruhi nilai akhir dari teman-teman mahasiswa, begitu ya. Bukannya kita nggak cinta nih. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman usahakan untuk mengumpulkan tugas, walaupun seperti apapun benar atau salah itu urusan nanti. Yang penting teman-teman melakukan, gitu ya. Nah, kemudian ini kriteria penilaiannya. Nah, kehadiran itu 10%, kemudian tugas dan presentasi itu 20%, UTS 30 dan UAS adalah 40. Nah, ini merupakan kriteria dari universitas ya. Jadi prodi mengikuti apa yang universitas dan dekanat tentukan seperti itu. Nah, ini adalah kriteria-kriterianya. Nah, namun pada e-learning ini khusus saya, begitu ya. Kehadiran itu mungkin nanti akan banding dengan tugas dan presentasi, ya, dan tugas. Nah, kebetulan tugas kita tadi kan tugas-tugasnya di videokan gitu ya, membuat program yang saya berikan seperti itu. Oke, pertemuan 1 data tab. Ada yang ditanyakan dari slide saya berikan tadi? Oh ya Pak, untuk kalau misal kita lagi kondisi kerja kayak saya nih Pak, kejauhan lokasi untuk kondisi akses kayak e-learning segala macam itu kan otomatis kan kita sulit nih Pak. Itu kita nanti dapat keringanan apa harus ada surat keterangan dari perusahaan apa gimana Pak? Oke, nanti itu kita bicarakan di cukup WA saya saja. Ya, hubungi saya saja nanti. Ya. Ayo, baik Pak. Oke. Ada yang lagi? Iya Pak, untuk ini ada metode baru yang namanya UTS sama UAS sinkron gitu. Iya. Ini termasuk Pak di dalam pembelajaran ini? Ya, termasuk ya. Nanti kita konfirm lagi nanti ya. Di akhir menjelang UTS dan UAS begitu. Memang dari universitas itu kita UTS dan UASnya itu idealnya diawasi dengan aplikasi ya seperti ini, Zoom atau Gmeet seperti ini begitu ya. Jadi dengan waktu yang telah ditentukan seperti itu, idealnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin khusus komputer dan pemrograman karena saya memberikan soal UTS dan UASnya itu programming gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin ada teman-teman yang mungkin dalam waktu 1,5 jam selesai, oke aja seperti itu. Tapi apabila tidak selesai dalam waktu itu, saya memberikan toleransi seperti itu karena bentuknya kan programming seperti itu, bukan apa ya, misalnya pemrograman adalah bukan seperti itu ya. Tapi saya ingin teman-teman doing aja, lakukan apa yang saya berikan seperti itu ya, problem solving itu ya. Ada lagi? Oh iya Pak, untuk coba dulu nih, lu aja dulu Bas. Silakan. Untuk aplikasi kan kita kan butuh persiapannya Pak. Saya juga ini belum download aplikasi di komputer, agak susah jaringan juga. Cuman untuk tugas pertemuan 1 dan 2 apa ada keringanan lebih jauh, soalnya untuk persiapan aplikasinya sendiri saya belum dapat Pak ininya apa yang full packnya juga. Oke ya. Oke. Nanti kita bahas setelah pertemuan ini ya. Oke. Sip. Banyak teman-teman yang menghubungi saya. Suaranya udah telat. Oke, yang lain Mas Ayan ada yang dipertanyakan lagi? Iya Pak, ya seperti yang kayak Abbas bilang tadi Pak, untuk tugas pertemuan 1-2 ya sama sih Pak, sebenarnya ada keringanan apa gimana. Cuma untuk yang pakai
kayak yang belum punya laptop apa gimana itu harus ada aplikasi kayak Python gitu nih Pak. Ya. Nah itu tadi kemarin saya sempat nyoba-nyoba itu kode-kodenya sama kayak kita pakai CMD atau gimana Pak? Iya. Nah, sama ya. Jadi dia bisa akses lewat CMD atau bisa akses lewat idle-nya Python atau kita pakai VS Code ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya text editor lain yang mungkin kita bisa gunakan seperti itu. Ya. Tapi di sini saya akan untuk kalau sistem kalau saya kan dulu pembelajarannya untuk programming gitu kan pakainya VB nih Pak, Visual Basic tuh. Untuk yang kayak untuk CMD gitu kan kita maksudnya belum terlalu menguasai juga Visual Basic, kita paling cuma paling dasar gitu, cuma untuk perhitungan penjumlahan, perkalian gitu aja Pak. Iya, siap, nanti kita pelajari ya. Itu akses saja sebenarnya dari mana kita bisa lewat masuk ke situ ya, karena ini dasar. Jadi teman-teman konsep-konsepnya ya, bagaimana data type atau tipe data dan konsep-konsep dari pemrograman ini bisa teman-teman pahami seperti itu. Nanti apabila konsep dasarnya sudah teman-teman pahami begitu, nanti ada satu permasalahan yang agak sedikit rumit, bisa dibawa kemana saja begitu. Ya, misalnya kita menggunakan Django atau NumPy atau e-learning dan lain sebagainya. Ya, machine learning ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa, atau misalnya OOP dan sebagainya itu bisa begitu ya. Seperti itu. Jadi kita tanamkan dasar-dasarnya dulu nih biar kuat teman-teman, seperti itu ya. Begitu pemahamannya seperti itu. Nanti mungkin juga bisa kita program pada Raspberry gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan bahasanya si Python tadi ya. Oke. Kemudian webnya bisa JavaScript atau lain sebagainya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke, kita lanjut kembali lagi ke slide. Oke. Oke, pertama saya tanya dulu, ada yang tahu data type itu apa atau tipe data? Belum tahu, Pak. Oke. Belum tahu Pak saya, Pak. Ini pelajaran yang baru buat saya. Sama Pak, belum tahu saya. Oke. Sip. Terima kasih. Oke. Berarti ini perdana nih sekali buat teman-teman. Semoga bisa lebih mengerti dan lebih memahami gitu ya. Oke, data type ini sederhana saja kita mengungkapkan di sini. Ya. Coba Mas Yayan tolong dibaca ini. Ya, untuk data type adalah sebuah bentuk data dasar yang dapat digunakan di sebuah bahasa pemrograman. Oke, sudah cukup. Oke, cukup. Oke, data type ini adalah sebuah bentuk data dasar. Ya, jadi dasar, paling dasar banget gitu ya. Karena dari tipe data-data ini gitu ya, pemrograman itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi semua bahasa pemrograman itu mengenal yang namanya data type atau tipe data ya. Pak, mohon maaf Pak, gedein lagi nggak kelihatan Pak. Apanya tidak terlihat? Itu kecil tulisannya. Yang lain kecil juga tulisannya? Enggak Pak. Kita normal kok Pak melihatnya. Oh, normal. Normal Pak. Oh, Mas Rizky koneksi mungkin jaringan atau seperti apa? Oke. Saya sudah full, terlihat besar sekali. Oke. Mungkin koneksinya Mas Rizky. Nah, sekitar terdiri ada 8 data type. Ini dalam bahasa Java gitu ya, atau mungkin dalam bahasa lain juga ini mengenal juga data type ini gitu ya. Ya sebelumnya mohon maaf saya mengajar Java, jadi ini tidak beda lebih jauh gitu ya dengan data atau tipe data yang lainnya. Ya mungkin nanti di Python itu ada tambahan data type yang lainnya.
Pertama adalah byte, kemudian ada short, ya, kemudian ada int, kemudian ada long, ada float, ada char, ada double, ada boolean atau boolean, gitu ya. Nah, kedelapan data ini, ya, itu dikelompokkan dalam beberapa grup. Nah, pertama itu ada integer, kemudian floating point, ada karakter, ada boolean, seperti itu. Nah, kalau misalnya di Python itu nanti ada yang namanya tuple, ada yang namanya dictionary, kemudian apa lagi, list, begitu ya. Nah, nanti kita pelajari itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Sip. Nah, tadi pertama kita bahas tentang integer, ya, data type. Nah, integer ini merupakan data yang berisi angka. Nah, data type ini khusus hanya berisi tentang data angka, ya, memuat angka, ya, integer angka, gitu ya. Nah, besarannya itu ada byte, begitu ya. Kemudian ada short, ada int, ada long, yang termasuk integer ini. Ada byte, ada short, int, long. Nah, besaran bitnya itu dia ada 8 bit, ya. Nah, rentannya ini antara minus 128 sampai 127. Ya, ini 8 bit. Kemudian ini ada short, begitu. Besarannya itu 16 bit. Kemudian ada int 32 bit dan long 64 bit. Begitu ya. Ya. Kemudian contoh nih, apabila di bahasa Java, bahasa C dan lain ya. Itu ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, begitu, misalnya kita mempunyai variabel namanya jumlah, itu sebelumnya harus kita deklarasikan dulu. Ini data type-nya apa, tipe datanya apa, byte atau short atau int atau long, begitu. Nah, akan tetapi khusus di Python itu dia secara otomatis mengenal sendiri, ya, variabel yang telah dibuat, begitu. Jadi misalnya, ya, variabel jumlah, ya jumlah saja, tidak usah dibuat byte-nya. Misalnya jumlah sama dengan 1, oh berarti ini adalah variabel int, gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini bit dan byte itu sama tidak? Tes 1, 2, 3. Mas Rizky, Mas Rian. Oke. Iya, Pak. Gimana, Mas Abbas? Sama tidak bit dan byte? Enggak. Enggak, oke. Enggaknya di mana? Oke. Yang teman-teman yang lain gimana, Mas Ayan, Mas Rian, Mas Rizky? Ini ada Rizky Kurnia Putra, ada Rizky Maulana, begitu ya. Gitu. Oke. Saja. Nah, 1 byte itu ada 8 bit. Ya, ini kan sini 1, 2, 3, 4, ini saya pisah ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 8. Oke, saya garis dulu. Ini 8. Gitu. Ini 1 byte ada 8 bit. Di mana ini ada LSB dan MSB. Jadi kita mulai dari sini. Nah, kalau ini 1, ini bilangan apa sih? Ini bilangan apa? Biner, Pak. Biner. Biner. Oke, sip. Apa sih bilangan biner itu?
Bilangan biner adalah Bilangan yang suatu bilangan terdiri dasar. dari angka 0 dan 1. Oke, cakep Mas Rizky. Mas Yayan silakan. Ya, bilangan biner adalah bilangan dasar yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jika salah satu masukan dari bilangan tersebut 0 atau 1, maka akan berpengaruh pada sistem operasinya, Pak. Oh, cakep. Sip. Terima kasih Mas Yayan, Mas Rizky. Mas Abbas ada yang lagi atau Mas Kiki? Ya sama Pak kayak tadi Pak. Oh, sama. Sama sih, Pak. Kurang lebih sama gitu ya. Oke, sip. Oke. Saya hapus dulu yang ini. Sip. Satu lagi. Nah, betul apa yang dikatakan tadi oleh teman-teman semuanya, gitu ya. Terdiri dari 1 dan nolanya 2 ini saja. Nah, dulu si mesin itu, ya, kita tahu bahwa mesin itu hanya mengenal bilangan biner saja, 1 dan 0. Ya, jadi si mesin itu tidak tahu tuh nih yang namanya bahasa Java, bahasa Python, bahasa C atau bahasa pemrograman lainnya gitu ya. Yang dia tahu hanya 0 dan 1 gitu. Pak, kok bagaimana mereka mengenalinya gitu ya? Nah, dia mengenalinya gitu ya. Kita mengenal dengan yang namanya apa? Konversi atau mungkin agak berisik ya. Mengenai namanya konversi atau apa ya? Di programming itu apa namanya? Compiler ya. Atau mungkin di Python itu ada yang namanya interpreter. Seperti itu ya. Jadi dia dirubah. Nah, mungkin teman-teman bayangkan dulu para ilmuwan itu memprogram mesin begitu ya. Bayangkan itu memasukkan 01 01 01 0 begitu. Wah. Mantap itu ya. Nah, seperti itu. Nah, dulu sebelum ada apa firmware-nya Arduino ya. Ya, kita kenal nama ada yang namanya Arduino begitu ya. Kemudian ada di dalamnya itu microcontroller Atmega. Nah, itu dulu diprogram juga menggunakan bahasa C begitu ya. Tapi tidak serumit dulu. Nah, dengan adanya si firmware Arduino ini, pemrogramannya bisa lebih mudah seperti itu. Itu contohnya. Oke, kita balik lagi ke byte dan bit di sini. Ini 1 gitu ya. Ini bilangan biner karena bilangan biner itu bilangan pangkat berapa? 2 ya. Bilangan pangkat 2. Oke, berarti bilangan 2, sorry. Nah, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Oke, di awal ini 2 pangkat 0 ya. Atau 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Gitu. Sip. Sekarang 2 pangkat 0 berapa sih? 1. Oke. 1 ya. Kita konversi ke bilangan desimal ya. 2 pangkat 0 1 ya. Bener nih? Iya, Pak. Ada yang lain? Oke, sip. Yang benar adalah 1. Oke, cakep. Jadi berapapun bilangannya, gitu hasilnya adalah 1. Begitu ya. Sip. Kemudian, oke, Muhammad Rizky, ada apa nih, mengangkat tangan atau menyerah? Terpencet ini. Oke. 2 pangkat 1 Piro berapa nih? 2, Pak. 2. Oke, sip. 2 pangkat 2 Piro? Berapa? 4, Pak. 4. Oke, 2 pangkat 3 Sabrahaya. 6. Berapa? 2 pangkat 3? 8, Pak. 8. Oke, cakep. Nah, kita meneruskan dari sini. Berarti ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, kemudian ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 7.
Nah, karena dia adalah 8 bit dimulai dari pangkat 0, gitu ya. 0, 1. Mulai dari pangkat 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Nah, sekarang 2 pangkat 4 berapa ini? 16 ya. Berapa? 16. 16, good. Oke, 2 pangkat 5. Seberapa yuk? 32, Pak. 32. 32. 2 pangkat 6. 64. 64. Oke, sip. Terus 2 pangkat 7. 225. 128. 128. Kebanyakan. 28. 28. Benar ya? Ya. Oke, sip. Nah, ini adalah banyaknya bilangan pada 8 bit. Sekarang ini teman-teman jumlahkan hasilnya berapa? Pak. 255. Saya tampung dulu ya. 255. Oke, yang lain ada yang berbeda atau tidak? Mas Abbas, Mas Yayan, Mas Kiki, Mas Rian. Teman-teman yang lain. Piro, sabaraha ieu teh? Iya, Pak, 255. 200, Jumlahnya. 255. Oke. Ya. Yang lain ngitung juga enggak nih? Hitung, Pak. Ada yang beda enggak? Sama semua ya jawabannya ya, 255. Sama kayaknya, Pak. Ya. Oke, sip. Sekarang gini, teman-teman, hitung panjang dari 128 minus 128 sampai 127. Ya. Itu rentannya itu berapa? Ya, rentannya itu berapa? 1, Pak. Berapa? 1. Oke, teman-teman yang lain saya tampung dulu ya. 1, kata Mas Rizky. Oke, yang lain Piro, berapa ya? Abbas. Itu minus 128 dan betul. 127 ya? Iya, bukan minus 127. Ya, dari minus 128 sampai 127. Sorry ya, ini sampai dengan ya. Ini sampai dengan SD gitu ya. Guys, ini 255, Pak. Oke. 255. Oke, sorry. 255. Oke. Jadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Oke, Mas Abbas. Oke, yang lain, Piro. Dari minus 128 sampai 127. Nah, itu 255, Pak. Karena kan dari minus 128 ke 0 itu udah 128 ya. Ditambah lagi 127, Pak. Jadi totalnya 255. 255, cakep. Terima kasih Mas Kiki, Mas Abbas. Sip. Teman-teman yang lain? Bingung, Pak. Bingung, oke. Sip. Oke, saya kasih deskripsi yang lebih mudah ya. Saya begini, ini ada 0 gitu, ini 1 minus 1, ini minus 2
Oke. Kemudian ini 1, ini 2. Nah, sekarang berapa dari minus 2 ini ke 2? Gitu ya. Berapa langkah? 5 langkah, Pak. Iya, oke. 1, 2, 3. 4. Oh, 4. Ya. 4, Pak. Ya, ini 2, kayak Pak. film ini nih, 5 langkah dari rumah. Oke, sip. Jadi kalau di sini saya tulis 3, berarti 5, Pak. Oke. Dari 0 ke 2, ini kan 2 langkah. Kemudian ini dari 0 ke 3, ya, 1, 2, 3 langkah. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Seperti itu. Jadinya kita tarik ke 0 dulu berapa, kemudian dari 0 ke 3, seperti itu. Sama seperti ini, dari minus 128 ke 0 itu berapa, kemudian kita tarik ke 127. Maaf, ini agak kurang jelas seperti ya. Jadi 128, 128. Iya benernya minus 128, sorry. Minus 128 sampai 127. Ya, jawabannya adalah ini. 255. Oke, sip. Jadi begitu ya, cara untuk menghitung panjang bitnya seperti itu ya. Nah, mungkin nanti di semester yang akan datang, mata kuliah yang datang itu, mungkin teman-teman akan mempelajari yang namanya mikrokontrol. Ada Arduino, kemudian ada Raspberry, ada yang lain. Nah, ketika kita belajar yang namanya mikrokontroler tadi, mungkin teman-teman akan belajar juga yang namanya sensor, atau belajar juga yang namanya ADC. ADC. Nah, karena kita di teknik elektro ya, saya akan memperkenalkan ini. ADC. Apa sih ADC? Ada yang tahu? Analog digital converter bukan, Pak? Oke, sip. Terima kasih Mas Kiki. Oke, analog digital converter ya. Kemudian ada lagi yang namanya DAC. Ya, DAC. Apa DAC? Digital analog converter. Ya, sip. Cakep. Terima kasih Mas Kiki. Ya. ADC, DAC. Nah, DAC ini dia mempunyai resolusi. Nah, apabila teman-teman menggunakan si Arduino begitu ya. Sebenarnya firmware-nya itu Arduino, kemudian mikrokontrolernya itu Atmega ya. Di si Arduino tadi begitu ya, dia memiliki yang namanya ADC, analog to digital converter. Untuk apa? Untuk sensor-sensor yang analog begitu. Jadi sensor itu keluarannya itu ada digital gitu ya. Sensor itu keluarannya ada digital dan analog. Ya, ada analog. Nah, yang analog ini agar dia bisa dibaca oleh si kontrolernya, itu dia harus dikonvert dulu ya ke digital. Ya. Jadi data analog tadi harus dikonvert ke digital. Gitu, karena nanti akan kita gunakan di program dan akan kita tampilkan. Nanti bisa ditampilkan lewat web browser atau misalnya lewat handphone atau mungkin aplikasi-aplikasi berbasis desktop seperti itu. Atau di display kecil gitu ya. LCD ya, LCD kecil. Nah, resolusi itu gitu ya. Itu nanti menggunakan misalnya 16 bit. Nah, 16 bit. Kemudian ada 10 bit. Nah, ADC. Terus ada yang namanya 32 bit.
Nah, ini macam-macam nih. Nah, semakin besar bitnya, ya, semakin besar bitnya, maka dia akan semakin presisi. Nah, oleh karena itu kita lihat ADC atau sensor-sensor yang mungkin banding, ada sensor tertentu yang memang yang banding dengan ADC-nya begitu. Atau ADC itu sendiri apabila semakin banyak gitu ya bitnya, itu dia akan harganya akan semakin mahal. Karena apa? Dia lebih presisi. Gitu. Ya. Atau mungkin ini juga bisa display atau 4K. Nah, ya. Apa sih namanya, resolusi handphone, layar begitu ya. Nah, itu kan semakin besar itu kan semakin detail ya. Gitu ya. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan ini tadi. Ya. Ya. Dengan bit tadi. Oke, gitu ya. Ada gambaran nih ya. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke controller tadi. Apabila kita menggunakan si Arduino itu, dia memiliki ADC-nya sekitar berapa? 10 bit. Nah, dia mempunyai 10 bit. Nah, berapa sih Pak konversi dalam bilangan desimal? Nah, kalian hitung aja. 10 bit berarti di sini tinggal ditambah 1. Di sini ditambah 1 jadi 2. Kan ini 8 tambah lagi 2 jadi 11 bit. Atau di sini tambah 2 gitu ya. Jadi 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9. Kira-kira berapa kalau misalnya 10 bit? Bisa hitung enggak? Coba latihan. 512 bukan Bu? 500 512. 512. Ya. Yang lain ada? Oh, ditambahin lagi ya. Sepuluh bit ya Pak? Itu di total apa jumlah bitnya aja? Di total. Oh, di total ya? Di total. Iya. Kalau jumlah bit kan berarti 10 bit kan? Nah, kalau misalnya ditambah lagi 2 kan jadi 10 kan? 1023 Pak. Oke. 1023. Oke, cakep. Siapa tadi yang jawab? Abbas. Si otak komputer Pak. Kemudian yang lain berapa? Saya tampung dulu ya, berarti 1023. Oke, ada yang lain? Silahkan Piro. Sama Pak. Tadi saya cuma ngitung bit ke terakhir aja ya. Aja. Bit terakhir aja. Oke, sip. Tinggal ditambahkan. Ya, jadi totalnya 1023. Oke, 1023. Sip. Cakep ya. Nah, ini. Oke, jadi total resolusi dalam desimal gitu ya. Untuk 10 bit ya, 10 bit adalah 123. Ya. 1000. Ya, 1023. Terima kasih Mas Kiki. Terima kasih. Oke. Nah, nanti ini ada konversi lagi, misalnya
rata-rata si tegangan si Arduino itu ada 5 volt. Nah, nanti itu ada rumusnya lagi untuk mengkonversi dari ADC ya, dari analognya ke digital, kemudian dari digital oleh si program tadi, program yang kita buat itu kita convert lagi agar dihitungnya secara desimal begitu. Nah, jadi kalau misalnya 123 itu sama dengan 5 volt. Nah, kalau misalnya dia masuknya itu di bawah ini, jadi dia akan keluar di sini berapa volt gitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang masih agak bingung begitu. Ini mulai bingung, berarti mulai untuk bisa mencari gitu ya. 89. Oke. Sip. Apa lagi nih? Ente. Oke, sekarang kalau misalnya gini. Kalian sudah belajar ini ya, elektronika digital ya? Belajar bilangan biner? Sudah, Pak. Sudah, Pak, tapi belum masuk sama ya, masuk dikit-dikit doang, Pak. Oh, masuk dikit-dikit. Oke, sip. Terima kasih. Itu manusiawi ya. Masuk dikit-dikit, keluar banyak-banyak begitu ya. Masuk dikit-dikit, keluar banyak-banyak. Oke, sip. Oke. Saifuddin Abbas. Sip. Oke, ini saya coba di sini. Oke, atau saya buat ini dulu nih. Bentar ya. Oke, saya buat ruangan untuk coret-coret. Pak, mau tanya deh, Pak. Ya, siap. Silakan. Tadi kan 10 bit ya. Untuk garis tengahnya itu ada atau enggak, atau diperpanjang ke sebelah kiri? Itu kan kalau yang 8 bit kan garis tengahnya antara 2/3 dan 2/4. Kalau untuk 10 bit diperpanjang kemana, Pak? Kalau ini memudahkan saya aja sebenarnya. Ya. Ini hanya memudahkan saya aja biar ini ke sini 4, ini ke sini 4, kita bisa mudah ngitungnya begitu. Sebenarnya saya memisahkan di sini. Oh iya. Iya. Ya, kalau misalnya di sini 78 ini terserah aja tinggal pindah. Jadi kalau misalnya saya hitung ke sini ini agak sulit kita untuk menghitungnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ke sini 5, ini 5, oke, udah. Jadi mudah. Jadi kalau saya menjeda seperti ini hanya untuk mempermudah kita saja untuk menghitung dalam biner seperti itu. Oke, ada yang lain teman-teman? Ada pertanyaan? Yang lain? Tidak ada ya? Oke, sip. Kalau bilang konversi gitu, teman-teman tahu ya berarti ya? Kalau Dikit-dikit sih, Pak, kalau untuk konversi dari biner ke desimal ke heksa gitu, Pak. Oke, cakep. Coba misalnya ini. Oke. 1 0 0 1. Nah, kalau seperti ini ya, berapa dalam bentuk desimal? Silakan dihitung. Nanti ini di while for loop ini ada nih. Jadi kita meng-end-kan, operator ya, meng-end-kan atau meng-or-kan begitu beberapa bilangan gitu. Nanti yang hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Atau kita menggunakan counter ya, counter bisa. Delay view juga ya, kita menggunakan counter juga bisa seperti ini. Nah, sebenarnya programming ini dasarnya
Kalau saya kan nanti teman-teman lebih ke mesin ya, ininya apa programmingnya. Walaupun nanti ada ya Pak, ada web atau udah base ketemu yang Pak hasilnya Pak. Piro sabraha? 103 Pak. 103. 103. Yang lain berapa? Maaf Pak, ralat Pak, bukan 103, 105. Okay. Oh, 105. Oke, sip. Ya. Sip. Iya, tinggal kita panjangin aja. Ternyata Mas Yayan ya, dapat ilham. Mas Riki apa Mas Yayan? Oke, sip. Makasih Mas Yayan. 105 yang lain, Mas Abbas. Ayo, Mas. Siap. Itu bilangan binarnya dipisah atau nyambung Pak? Itu 0110 dan 1001 ya, atau ini 8 bit. Ini 8 bit. Ini kan tadi saya bilang ini hanya untuk mempermudah saya aja. Gitu. Ini 8 bit. Jangan terhubung sama garis tengah, Bas. Iya. Ini sebenarnya bisa aja dihapus. Nah, gitu. Bisa. Gitu ya. Untuk mempermudah perhitungan. Mas Adlan mana ini? Nggak ada suaranya nih. Mas Robin. Mas Rizky, Saiful Abbas, Robin Crypto. Oke, saya kasih contekan tuh. Ayo. Oh ya Pak, sambil tanya nih Pak, saya mau nanya, ini kan dulu saya pernah belajar kayak gini Pak, kalau yang untuk mempermudah itu kita kan ada, dulu kan pernah diajarin ada yang namanya buat mempermudah dari heksa ke desimal itu tuh Pak. Tapi saya kurang tahu, lupa atau gimana caranya biar mudah kita ngitungnya itu gimana Pak? Ya, nanti ini dulu ya. Teman-teman. Jangan loncat-loncat dulu. Ya, biar ini paham dulu. Oke. Konsep ini dulu. Teman-teman udah paham belum yang ini? Yang mana Pak? Yang ini, yang biner ini. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Biar teman-teman. Oke, untuk pertama, bahwa ya, apabila di sini bernilai 1 gitu ya, maka poin di sini ya, poin di sini berarti adalah 1 gitu ya. Apabila 0 ya, 0 di sini, maka di sini poinnya itu adalah 0. Sedangkan ini adalah poin dari desimal itu sendiri. Seperti itu ya. Berarti kalau di sini berarti ini berapa? 2 pangkat 0 gitu kan ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, kalau misalnya di sininya 0, maka itu nilainya adalah 0. 2 pangkat 0 piro ini? Seberapa? Berapa? 1. 1. Ini berarti 0. Oke, ini berarti 0. Ini 8. 8. Oke, ini 0. Ini 32. Oke, ini 64. 64. Oke, ini 0. Nah, ini kalau dijumlahkan seberapa? Berapa? 105. Oke. Berapa? Oh, saya 105. Saya kira dipisah Pak, 2 sekat itu, 1001 sama 0110. Enggak, kan tadi saya bilang ini hanya mempermudah saya aja untuk ya, untuk ini 4, ini 4. Gitu. Saya kira jadi ditambah Pak, jadi 6 ditambah 9 gitu Pak. Oke, sip. Oke. Saya ini lagi biar teman-teman ada ini ya. 1 0 1 0 terus
1101. Nah, ini kalau ini berapa nih? Nah, 8 bit. 173, Pak. Apa 100? 173. 173. Saya tampung dulu ya. Ini belum saya nyatakan benar atau salah. 100, sorry. Sama Pak, 173. 173. Ya. Ya Pak, sama Pak. 173 Pak. 173. Oke. Ini satu, berarti satu ya. Ini Ya. 0. Ini piro? 4. 4. Ini 8. 8. Ini 0. Ini 32. 32. Ini 0. Ini 128. 128. Oke, hasilnya adalah 73. 173. Satu 0, 1 0. Sip. Paham ini ya? Nah, dari sini sudah ada gambaran ya? Konversi dari biner. Udah Pak, udah. Oke, sip. Sekarang saya mau tanya kebalikannya nih. Ya. Misalnya 100. Nah, itu binernya piro? Berapa? Bagaimana tuh? Berapa, Bas? Lupa hitungnya Pak tadi. Tahu Pak, kita sama-sama belajar ya. Ya. Kosong 1 10 0100. Oke, cakep. Siapa tadi? Siapa? Abbas apa Adlan? Saya Pak. Oh, Muhammad Rizky. Abbas, Pak. Adlan, jawab dong. Aduh. Oke, sip. Gimana? Yang lain gimana? Saya lupa cara ngitungnya, Pak. Ya, oke, tak apa. Biar refresh gitu ya, biar refresh ini. Gimana Bas ininya, Bas? Ngitungnya, Bas. Pak, saya Pak. Blank. Berapa Adlan? Coba. Ini aja tuh 9 berapa sih? Berapa? Gimana, Bas? Halo. Pak Abdurrahman. Ya. Saya Pak. Berapa? Itu ngitungnya kita nulisnya dari belakang ke depan apa depan ke belakang bebas, Pak? Ini lesnya. Ini paling kecilnya. Dari sini ke sini. Dari mana, Pak? Dari yang belakang ke depan ya? Iya, ini bit terkecilnya. Wah, saya salah Pak tadi Pak nyebutnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya Pak 001 00110. Sini. Dari belakang, Pak.
kosongnya 2 dari belakang, 1 terus 02 lagi, 1 1 kosong. Kosong kosong. Terus 1 kosong 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 1 1 1 kosong. Ini kalau kayak gini kan kita bingung nih ada berapanya nah, ya kan? Iya. Saya tarik ke sini nih. Nah, gitu aja. Jadi di sini 4, ini 4 bit. Iya, saya juga sama Pak begitu, Pak. Hah? Sama, Bas? Tadi nyebutnya dari depan saya, Pak. Oh, nyebutnya dari depan. Oke, sip, apa? Nyebutnya dari belakang sekarang. Oke. Yang lain? Adlan. Dibagikan ya? Caranya, Bas? Ya. Lupa. Betul. Iya ya, Pak, dibagikan ya, Pak? Betul. Ya. Sisanya ada berapa dibagi yang paling kecil, bagi yang kecil lagi. Dari cara cepatnya ini aja, yang 64 tambah 32 kan 96. Jadiin 100, sisanya tambahin berapa? Maksudnya gimana tuh? Ya kan ada yang 64 32 64 tambah 32 kan 96, tinggal ditambah 4. Gitu aja, Bas. Dicariin gambar yang dari 1 2 4 8 16 32 64 128 gitu aja, Bas. Nanti itu mudah kok ngitungnya. Jadi Ki, untuk perhitungannya itu dari biner ke, kan kalau ini kan ada 8 bit nih. Nah, itu kan dari bit yang pertama itu kan kita 2 pangkat 0 itu kan 1 sampai bit yang terakhir itu kan 128 tuh. Halo, Kiki. Iya. Nah, itu kalau kita ketemunya 100 yang dibikin 0, keluarannya 0 itu bit berapa aja gitu. Kayak 128 kan nggak mungkin kalau jumlahnya 100. 128 harus ada 1 gitu kan di binernya kan. Berarti bit ke-6 kan 64. Iya, bit ke-6 kan 64. Nah, kalau bit ke-6 kan 64. Jadi biar 100 itu tambahnya berapa sama bit ke berapa aja tuh? Pusing. Ada yang bisa bantu jawab? Pak Abdurrahman, boleh minta tolong contekan yang tadi, Pak? Siap. Oh, yang ini. Betul. Nah, ya. Nih, Ki, untuk yang ini nih, ini kan 1 semua tuh. Siap. Ada 1 2 4 8 16 32 64 sama 128. Itu kan jumlahnya 1 semua. Jika 128 dinolin, 16 dinolin, 8 0, 2 sama 1-nya 0 itu berapa jumlahnya? Kamu lu ngitungnya yang bawah aja, yang antara 64 32 16 itu aja udah. Temu nggak? Belum masuk. 128 dinolin. 0 ya. Berarti. Kan tetap, kalau tadi kan Pak Abdurrahman udah jelasin kan kalau 0 itu pengeluarannya tetap 0 kan. Pangkatnya tetap, walaupun dipangkatin berapa tetap 0 hasilnya kan. Tetap 0 ya. Ya udah, itu aja udah. Prinsipnya itu aja udah. Oh, berarti dicari desimalnya yang jadi 100 gitu. Dengan kombinasi itu. Oh, iya, dihapus. Oke, masuk. Diskusi yang bagus dan menarik. Oke,
Ya beginilah Pak, kuliah online kadang kita susah juga Pak. Iya, cakep ini bisa interaksi ya. Iya. 1-0. Satu 0-0 1-0-0. Hah? Kok 1-0 sih? Ntar gua sambil gitu ya gini dah. Oke. Kok saya hasilnya beda ya Pak? Ini Dapatnya ini Pak. Kalau saya dapatnya iya 1100100100 Pak. itu dari sebelah kanan dulu ya. Yang 128-nya disebut juga Itu 1 jadi 0. Enggak, saya enggak pakai metode itu, saya pakai metode yang dibagi Pak. Bagi dan di carry ya. Carry yang carry, sistem carry. Oke, sip. Kok beda ya? Kita bahas bareng-bareng. 1 bagi 1, sisa 0. 0,1. Gimana sih? Kok saya juga bingung sendiri nih. Ya dah, yuk kita bareng-bareng ya. Sip, mohon maaf ini saya Oke. Ini saya hapus dulu ya. Segitiga. Nah, kita mulai dari tadi ini patokannya kita ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat, saya taruh di sini deh. 1 1 1 1 4 ya. Ini tadi Bapak ini 1, ini 2, ini apa? 4, ini 8, ini 16, 32, 64, 128. Oke. Sekarang gini, ini 100 lebih dekat ke yang mana? 64. 64. Oke, berarti 0 di sini 1 nih 64. 64 sisanya berapa dari 100? Diambil. 36. Nah, 36 yang lebih dekat kemana? 32. 32 dari 1. Oke. Ya kan? Sorry. Sip. Ya, berarti 1. Sisa 4. 32, 36 sisa 4. Nah, sisa 4 itu dekat kemana nih? Ke yang ini ya, 4 ya. Berarti ini 0. Sorry saya gini kan ya lebih mudah. Berarti ini 0, ini 1 ya. Gitu kan? Nah, ini berarti 0, 0. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Sama ya? Oke. Ada ini ya, ada penjelasan, ada bayangan ya. Gak tricky juga Pak. Iya. Oke. Cara cepat langsung ini coba kali kalau 50. 50 itu 32 kan? 32. 32. Oke, 0 0 ya, berarti 32 1. Terus sisanya berapa? (16-nya 1, Pak. 16-nya 1. Oke. Gini. iya Pak. Ya, itu kan 344. Terus 00 00 10 10 1 0. Oke.
Ya. Oke. Sip. Itu bayangan sementara untuk teman-teman. Oke. Jam berapa ini? Jam 9:30. Oke, sip. Kita lanjut muter ya. Berarti ini udah ada bayangan ya, jadi teman-teman. Saya masukkan ke SS ke grupnya ya. Sip. Oke. Oke, kita lanjut ke floating. Ya. Floating point, ya, data type. Sebuah data yang berisi angka dengan koma. Ya, angka, koma. Pak, apa sih contohnya, Pak, angka dengan koma? Ya, koma, ya. Maksudnya 3,23. Nah, ini float namanya. Ya, float. Kemudian 2,6. Nah, ini float. Ya, gitu ya. Nah, kalau di Java atau bahasa pemrograman lain, begitu ya, di C, nah itu harus kita deklarasikan dulu. Nah, jadi kita bicarakan tipe data di beberapa bahasa pemrograman ya. Nah, tapi kalau di Python itu apabila teman-teman mengisikan misalnya A, gitu ya, A ini nama variabel, gitu. Misalnya 2,7. Itu dia langsung ketika kita type, begitu, ketika kita type, misalnya A, itu langsung dia keluar floating point. Float, gitu. Jadi dia mendeklarasikan tipe datanya sendiri. Begitu. Ya, kalau di Python. Tapi kalau misalnya di Java, di PHP, yang sebenarnya gitu ya, itu harus kita deklarasikan dulu. Nah, di C juga sama, harus kita deklarasikan dulu. Float atau double. Nah, Pak, bagaimana panjang datanya, begitu ya, seperti panjang data yang ini, gitu ya. Nah, dalam float, itu panjang data yang 32 bit, begitu, ini adalah float. Sedangkan yang 64 bit adalah double. Ya, double. Sedangkan di yang integer tadi, yang 16-nya itu adalah short. Sedangkan yang 32 itu adalah int. Gitu ya. Nah, apabila teman-teman menggunakan bahasa C dan sebagainya, teman-teman dalam menggunakan variabel itu harus bijak. Maksudnya untuk apa? Agar menghemat memori. Begitu ya. Jadi misalnya begini. Ada air gitu ya. Kita balik ke sini. Ini kan 32 bit ya, float. Nah, kita misalnya ini kecepatan, ini misalnya cuman 2,6 ya, 2,6. Berarti tipe datanya itu kan cuman 32 itu bisa ya kan. Tapi kita berikan double di sini ya. Itu sangat terlalu banyak sekali. Nah, contohnya begini aja. Misalnya ada air 1 liter ya kan. Anda tampung di ember yang kapasitasnya itu 50 liter. Ya. Padahal dengan kapasitas 10 liter itu sudah cukup gitu. Tapi Anda memberikan atau menyediakan ya. Menyediakan ini kan ada air 10 liter ya. 10 liter. Anda menaruhnya gitu di 50 ya kan. Padahal kita taruh di 11 liter aja itu sudah cukup untuk menampung. Nah, di sini yang saya katakan adalah bijak gitu ya, untuk menghemat memori yang kita gunakan. Ya, semakin banyak yang kita gunakan di sini, maka untuk memorinya itu kita akan semakin banyak pula. Seperti itu ya. Jadi
apabila teman-teman pakai bahasa C dan sebagainya, ya harus bijak dalam memberikan data type tadi, ya tipe data type-nya tadi float, yang 32 atau 64, sama seperti ini juga, ya integer dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada data boolean atau boolean. Nah, ini data ini hanya berisi pernyataan, ya, 2 pernyataan saja, true or false, atau benar atau salah. Nah, benar atau salah ini itu tadi mengacu kepada bilangan biner, itu 0 dan 1. Nah, 0 ini ya dikategorikan adalah salah atau false, sedangkan 1 itu adalah true atau benar. Nah, instruksinya di bahasa Java itu ada boolean mulai. Nah, ini apa sih namanya, variabelnya seperti itu, ya, deklarasinya boolean. Pak, kalau misalnya di review dan sebagainya ada nggak boolean? Ya ada, sama ya. Jadi bahasa pemrograman grafis juga ada tipe data seperti ini, ya, seperti review itu dia mempunyai juga yang namanya data boolean atau boolean. Itu ada 0 dan 1 seperti itu. Nah, kemudian ini terdapat beberapa tipe data limited gitu. Ya, tipe data itu yang ada di Java begitu ya, atau mungkin tipe-tipe data yang lainnya gitu. Itu ada boolean, ada chart, ada type, ada short, ada int, ada long, ada double, ada float. Nah, ini adalah keterangannya. Char itu adalah karakter. Kemudian byte itu rentannya antara -128 sampai -127. Sedangkan short ini, jadi teman-teman tinggal menghitung saja berapa rentannya gitu. Ada int lebih besar lagi, long lebih besar lagi, double lebih besar, dan float lebih besar, ya. Ya. Oke. Kemudian, nah ini variabel data casing. Nah, seperti yang pernah tadi saya bilang di awal-awal, ini variabel, ya, itu adalah sebuah kata yang berisi data, fungsi tertentu, ya, data atau fungsi tertentu. Nah, variabel ini harus menyangkut beberapa komponen, seperti namanya data type, nama, dan isi. Ini di bahasa Java atau bahasa C dan lain sebagainya. Tapi kalau di Python, variabel itu ya cukup mendeklarasikan saja. Tapi variabel yang dideklarasikan itu tidak boleh sama dengan fungsi yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Nah, begitu ya. Misalnya kita punya variabel namanya int. Nah, int itu tidak boleh, ya, karena int itu adalah sebuah tipe data dari si bahasa tersebut, misalnya begitu ya, di C atau yang sebagainya. Jadi kita sesuaikan saja. Contoh misalnya walaupun bisa begitu, jangan sampai menyerupai agar kita tidak bingung dalam nanti memprogramnya. Ya. Dalam program-programan yang mungkin tidak rumit, yang biasa begitu, mungkin itu terlihat ya mudah. Tapi kalau misalnya Anda programmingnya udah banyak banget begitu, sudah banyak sekali, itu kita agak sulit nantinya begitu menentukan variabel-variabel yang ada, begitu ya. Angka. Kemudian ini kemudian kita dapat merubah data type atau tipe data lama ke dalam tipe data yang baru. Nah, float misalnya ini di sebuah Java ya, ada float, kemudian variabelnya namanya jumlah. Oh ya, ini variabel ini, ini kita anggap itu adalah sebuah tempat ya, atau ember atau bug ya, tadi yang saya ilustrasikan di ini. Nah, ini tadi ya, ada bug A, B gitu ya. Gitu. Float ini ada jumlah memiliki 12,6 ya. Nilainya 12,6, value-nya 12,6. Nah, kemudian ini di Java ya,
hasil, kita merubah hasil ini int jumlah. Maka hasilnya seperti apa? Akan tercetak 12. Kenapa? Karena variabel tadi sudah berubah tipe datanya menjadi int, integer ini. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya adalah 12 karena kita sudah merubah dari float ke int gitu. Jadi kalau yang di belakang koma-komanya itu udah dihitung udah dia. 12,6, 12,4, 12,1 begitu. Dia dihitung di bagian depannya saja. Yaitu variable dan data casting. Kemudian ini ada operator begitu. Ada operator. Nah, di bahasa pemrograman manapun itu kita mengenal yang namanya operator, ya, operator. Ada aritmatika, ada plus, kemudian ada minus, ini kali gitu ya. Kali. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengalihkan di bahasa pemrograman itu kita kayak seperti ini, bintang-bintang. Kemudian ada slash atau bagi. Kemudian ada persen. Nah, persen ini bukannya persen tapi ini adalah modulus. Ya. Kalau di Python ini adanya namanya modulus. Ya, kemudian ini plus ini naik begitu atau sama dengan apa plus nanti ada sama dengan dan sebagainya. Ini minus gitu ya. Nah, biasanya ini nambah dia increment dan decrement kedua ini. Ya. Ini. Kemudian ini ada data release ya. Operator release, kemudian sama dengan ya. Ini biasanya pakai if jika ya A sama dengan ya gitulah. Nanti ya. Kemudian ini adalah tanda apa ini? Lebih dari. Kalau yang ini kurang dari. Oke, sip. Ada yang masih bingung menyatakan lebih dari kurang dari? Ya, tinggal tambah aja di ininya ya. Nah, kalau gini ini berarti itu mirip angka B, berarti ini lebih dari. Ini kalau ini kita taruh di sini, berarti K ini kurang dari. Ya, ini kurang dari sama dengan, kemudian ini lebih dari sama dengan. Ya, ini not. Deklarasi. Not tidak sama dengan. Jadi kalau misalnya ini sama dengan, kurang dari sama dengan, berarti misalnya 7 sama dengan. Lebih dari 7 sama dengan berarti misalnya 7 lebih dari 7 sama dengan begitu ya, berarti 7-nya dihitung kalau ada sama dengan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada sama dengannya berarti 7-nya tidak dihitung. Misalnya ya, suatu variabel itu ada nilainya 7 ya. Apabila 7 ke atas misalnya itu dihitung, misalnya ada suatu program dasar sederhana, misalnya kalau misalnya kita misalnya kalau misalnya umurnya 7, misalnya begitu, dia masuk SD, kalau di bawah 7 dia tidak masuk SD. Maka apabila kita menggunakan variabel misalnya lebih dari, tidak ada sama dengannya, atau kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka variabel ini tidak dihitung. Tapi kalau misalnya ada variabel sama dengannya, berarti variabel dasarnya itu dihitung. Begitu ya. Kemudian ada penugasan plus sama dengan, minus sama dengan, itu kali sama dengan, gitu ya. Kemudian ada kondisi if then else gitu. Kemudian ini ada logika ya. NN ini apa nih? Or ya, ini not ya. Jadi nah tadi di digital mata kuliah apa tadi? Iya, elektronika digital ya sih, betul, cakep. Adanya and or ya, and or, kemudian ada not gitu ya, ada not ya, not and dan sebagainya ya, tanda-tandanya ya. Berarti kalau yang not gitu, nor gitu ya, antara seru dan garis 2 itu gitu Pak. Iya, nanti bisa disatukan, nanti tergantung bagi kita membuat programnya seperti itu ya. Kemudian ini ada operator tadi, penjumlahan. Nah, ini sisa bagi tadi yang saya bilang ini persen di sini. Ya.
modulus namanya ini adalah sisa bagi. Ya, sisa bagi. Tapi bukan namanya persen tadi. Ya. Kalau misalnya ini di Japa 10 dibagi 3 gitu ya. Ini prinsip, maka hasilnya apa? 10 dibagi 3 itu berapa? Misalnya 3,33. Nah, karena dia INT, maka hasilnya apa? 3 aja kan? 3 ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita kasih float di sini, maka jawabannya adalah 3,3333. Oke, sip. Itu ya. Nah, kalau di Python dia secara otomatis. Nah, kemudian kita juga bisa merubah datanya begitu. Nah, 10 bagi 3 langsung 3,333. Seperti itu ya. Maaf Pak. Ya. Saya izin bertanya di yang tadi. Itu kan kalau pakai float dan sama integer ya Pak. Tapi misalnya kalau di luar itu Kak, misalnya pakai kompleks Pak, itu keluarnya bakal error apa gimana Pak? Nah, saya belum coba itu, terus terang. Nanti kita coba bareng-bareng, ya. Ini pertanyaan bagus dan menarik. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Ada kompleks yang kemarin begitu ya, yang J itu ya. Sip. Kemudian operator 1, 2 hasil. Nah, ini tadi operator 1, operator 2 ini kalau di N kan, gitu. Ini kalau di N kan tadi nilai N-nya gitu. Kalau misalnya ini false itu kan 0 ya. 0 ini 0, ini true itu 1 1. Oke. Terus kalau false ini 0 1 0 1. Nah, maka hasilnya ya hasilnya 0 1 berarti 0 dan 0 hasilnya 0 false. 0 dan 1 hasilnya false 0. True dan false hasilnya 0. True dan true 1 dan 1 hasilnya 1. Oke. Nah, di operator logika menggunakan N ini ya, konklusinya ya, berapapun nilainya begitu ya, apabila dia di N-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. Ya. Apapun bilangan itu di N-kan dengan 0, hasilnya adalah 0. Tapi apabila dia sama-sama 1 dan 1, maka hasilnya adalah 1. True. Ya, intinya seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian hasil operator logika dengan menggunakan OR. Ya, slash gini ya. Sebagai berikut, ini false dan false hasilnya false 0 or ya, false dan true 0 dan 1 hasilnya true, kemudian true dan false hasilnya true, dan true dan true hasilnya true ya. Konklusinya bahwa berapapun nilainya gitu ya, nilainya yang ada begitu, apabila bertemu dengan 1 begitu ya, di-OR-kan dengan 1 ya, itu maka hasilnya akan 1 true ya. Salah satu aja ada true, maka hasilnya adalah true ya. Tapi kalau misalnya dia false, maka ini adalah false 0. Tadi ini kebalikan dari si N tadi ya. Kemudian ini array. Nah, ini kan array di bahasa Java dan sebagainya ini menggunakan array seperti ini. Atau di PHP kita juga menggunakan namanya array multidimensi dan sebagainya. Nah, kalau di Python itu kita menggunakan NumPy gitu ya. Seperti itu. Oke, ini array. Oke, habis ya. Mohon izin saya memperlihatkan ini mikrokontrol nanti yang mungkin teman-teman akan gunakan ya. Ini perkenalan saja agar teman-teman mungkin bisa tahu ya, ada gambaran seperti itu ya. Nanti larinya kemana saja seperti itu ya. Oke. Yang pertama di sini saya perkenalkan ada sebuah yang namanya Arduino. Ini terlihat ya? Saya share screen.
Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Iya, Pak. Ini ada namanya Arduino gitu ya. Nah, si Arduino dalam chipnya ini ada yang namanya Atmega. Ya, ini nanti tergantung seperti apa chip di depannya. Nah, sebelum Arduino ini keluar dulu kita memprogram itu pakai bahasa C atau pakai bahasa apa itu yang DJ jam apa agak sedikit ada rumit sih gitu ya. Kemudian ada bahasa Fortran juga ya. Nah, ini dengan adanya si Arduino ini memudahkan teman-teman untuk memprogram ya dengan hampir sama seperti bahasa C gitu ya. Ada namanya bahasa C Code Vision ya dulu itu. Nah, itu lumayan ya menguras otak ya teman-teman. Nah, ini kalau di sini Arduino ini kita ada firmware-nya, kemudian ada library-nya memudahkan kita. Nah, ini software-nya. Jadi teman-teman ya nanti bisa dilihat-lihat aja, ini free ya software-nya. Jadi teman-teman bisa lihat saja. Ini penggunaannya dari crowd, ini ada community-nya ya. Nanti silahkan dicari. Ini ada yang wireless juga seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang kedua ada Raspberry Pi, gitu ya. Nah, atau RPI, ya, gitu ya. Nah, Raspberry ini sebenarnya adalah mini komputer, komputer mini, gitu ya. Komputer mini komputer, gitu ya. Yang didesain untuk bisa mengontrol atau kita juga bisa menggunakan IoT, ya. Ini untuk IoT seperti itu. Raspberry Pi ini ada banyak sebenarnya macam-macamnya gitu. Ini ada softwarenya. Ini Raspberry Pi iOS gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa diinikan saja. Atau yang sekarang yang terbaru itu hardware-nya. Nah, ini Pi 400 ini kecil seperti ini dalamnya udah ada ininya Raspberry-nya seperti ini. Nah, motherboard, Pak. Iya, seperti motherboard ini. Nah, sebenarnya handphone yang teman-teman pegang ini awalnya sebenarnya bisa di ini komputer mini sebenarnya seperti itu. Nah, awalnya dari sini. Nah, ini mode Pi 4 ini sudah transportnya udah gigabyte. Nah, dulu itu masih MB, sekarang udah gigabyte transportnya, hampir sama dengan PC atau laptop untuk transfer ininya ya. Ini Raspberry Pi 400, ini ada Pi Pico RP2040. Nah, jadi teman-teman silakan aja dilihat-lihat. Ini ada Raspberry Pi Zero gitu ya. Nah, ini harganya sekitar, nah untuk yang Pi 400 sekitar 1 jutaan ya, 900 ya. Tergantung teman-teman belinya di mana di luar. Nah, ini ada ini sekitar $4. Ya, kalau ini sekitar ada 600-an, ada 600, ada 700. Nah, ini tergantung dari nanti ada memorinya. Nah, memorinya itu ada berapa gigabyte. Seperti itu. Dia memiliki 40 pin GPIO. Nah, di sini chipnya ini quad-core 64 bit prosesor. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hampir sama sebenarnya dengan handphone yang teman-teman punya. Nah, ini dia sudah mendukung 4G. Seperti itu ya. Ini ada 40 pin GPU header. Ya, ini juga kita bisa gunakan untuk controller. Seperti itu. Nah, ini dulu booming sekali. Jadi teman-teman nanti silakan mencoba untuk, nah, ini programmingnya bisa menggunakan bahasa Python. Seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada NVIDIA. Nah, NVIDIA ini juga mengeluarkan tadi ya mini komputer mini ya, namanya Jetson Nano ini sebelumnya ya. Ya seperti ini. Nah, ya. Ini bisa digunakan untuk AI juga. Nah, mungkin teman-teman nanti ada gambaran AI. Ya, artificial intelligence. Seperti itu. Nah, Jetson Nano TX2, nah ini NVIDIA
Oke, mungkin di komputer itu kita mengenal dia untuk apa? Grafik ya Pak, bukan sih? Ya, grafik ya. Tapi dia juga mengeluarkan ini sekarang. Ya, Discover for AI and Robotic. Nah, jadi teman-teman yang ingin menggunakan AI atau robotik bisa juga menggunakan jasa Nano gitu. Kemudian yang selanjutnya ada ini Orange Pi ya. Ada juga Banana Pi. Ya, sorry nih. Banana Pi. Ini teman-teman. Nah, ini ada Orange Pi dulu. Ini sama, dia ada wifi-nya juga sama seperti si ini apa Raspberry gitu ya, hampir sama. Dia juga mendukung dengan ada yang bisa menggunakan kita memprogramnya itu ada OS-nya ya. Ada yang support juga mungkin dengan ini apa Android ya. Ini sama nih speknya nih. Nah, ini quad core juga kan, di sini dia sama tuh quad core ya. Nah, kemudian ini ada Banana Pi. Nah, ini Banana Pi gitu ya. Ini mini PC juga nih, kelas mini PC ya. Jadi teman-teman cuman bawa kayak beginian aja sudah bisa ya untuk bisa hacking juga sih sebenarnya dengan menggunakan ini. Tinggal matiin monitor, Pak. Iya, tinggal makin monitor, cabut kayak gitu aja. Atau mungkin teman-teman ada laptop di sini, memprogram si Nano atau CPI-nya itu di mana gitu, bisa asal terhubung dengan jaringan saja. Nah, saya dulu programnya itu ya gitu aja. Ini laptop di sini, yang penting terhubung dengan LAN aja. Jadi kita bisa program dia di Raspberry ini, ya. Banana atau ya. Jadi teman-teman, nah silahkan dilihat sendiri ya. Ini untuk gambaran untuk teman-teman. Orange Pi. Kemudian ini ada Tkinter board ya, board. Ini ya. Ini keluaran dia dari mana nih? Ini ada Tkinter series. Nah, ini support Android 10 nih. Tuh. Ya. Dia support Android 10 Tkinter ini. Nah, jadi handphonenya teman-teman hampir sama nih. Ya, jadi kita bisa juga membuat robot dan sebagainya itu menggunakan ini Tkinter. Ya. Ini sekitar 1 jutaan nih harganya. Lumayan lah. Ya, banyak jadi teman-teman untuk bisa programming silahkan dicoba-coba gitu. Ini kemudian ada Spartan, ada Ceiling namanya ya. Ini kita bisa menggunakan si softwarenya dia gitu, ada Spartan FVGA ya sebenarnya. Itu kita juga bisa menggunakan Leview ya. Ya, untuk program si Spartan ini. Nah, ini untuk apa ya, chip begitu ya, untuk mendesain keluarannya itu seperti apa ya. Ini logika IO-nya biner ini di sini dibutuhkan sekali di sini ya, untuk logic cell-nya. Nah, Asus IoT-Face oke, 10 ini software Arduino. Oke, untuk yang lain silakan teman-teman lihat sendiri seperti itu ya. Oke, mohon izin saya untuk mereview sebentar pelajaran yang tadi saya berikan. Seperti itu. Kita tadi sudah belajar data type, gitu ya. Bisa diulangi apa data type tadi? Coba, udah Pak. Oke, sip. Sekarang saya ingin review sebentar, apa data type itu? Data type adalah bentuk dasar, Pak, data dasar, Pak. Oke, bentuk data dasar dari sebuah bahasa pemrograman. Oke, sip. Kalau yang lain, Mas Abbas, Mas Adlan. Data type adalah
pengetahuan klasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Oke, sip, terima kasih. Kemudian tipe data type, apa tipe data itu apa aja begitu? Dalam bahasa pemrograman ada itu ada tipe data apa aja? Ada 8, Pak. Oke, Ada 8, Pak. ya. Apa aja? itu ada byte, short, ada short, TNT, long, float, double, chart, boolean. Iya. boolean. Sip. Terima kasih. Wah, mantap nih pada bisa ya. Dan satu lagi saya tadi kalau di Python itu ada tambahan yang namanya apa tadi? Integritas. Tuple ya. Tuple ada dictionary tadi. Tuple, dictionary. Kompleks. Oh ya. Oke, masih banyak lagi. Oke. Oke, saya akhiri untuk pertemuan sesi 1 hari ini. Begitu, saya mohon maaf apabila ada salah dari saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Oke, Pak. Yes,